Teman-teman, ada beberapa cerita yang rasanya begitu personal, begitu menyakitkan, sampai rasanya berat banget buat dibagikan. Nah, kisah kali ini salah satunya. Ini adalah sebuah kenangan tentang firasat, kehilangan, dan sebuah perpisahan yang nggak pernah sempat terucap. Dan kalimat ini tuh isinya penyesalan banget. Sebuah bisikan hati yang kayaknya terus-terusan terngiang, dan jadi titik awal dari sebuah cerita yang bakal selamanya membekas. Jadi, semuanya itu berawal dari satu malam sebelum kejadian. Malam yang harusnya biasa aja. Tapi entah kenapa, terasa ada yang salah. Sesuatu yang ganjil gitu, kerasa banget di udara. Coba bayangin deh, suasana rumah tuh hening banget, kayak malam-malam lainnya. Tapi, keheningan kali ini tuh rasanya beda. Rasanya berat, kayak ada yang neken dada. Padahal ya, nggak ada satupun hal aneh yang kelihatan. Nah, disinilah keanehan itu mulai kerasa banget. Sang ibu ngelihat putranya, tapi rasanya kayak lagi ngelihat orang asing. Tatapannya itu loh hampa, terus suaranya juga kedengaran jauh. Seolah-olah badannya ada di situ, tapi jiwanya entah kemana. Padahal kan, biasanya Dienin paling bikin rame di rumah. Keceriaannya tuh selalu menular. Tapi malam itu, senyumnya hilang. Cuma diam aja, yang bikin suasana jadi makin, ya gitu deh, aneh. Dan di tengah sunyi senyap itu, tiba-tiba muncul suara yang gak seharusnya ada. Kayak ada bisikan samar, entah dari mana asalnya, yang merayap di sudut-sudut rumah. Ibunya coba cari-cari dong, ini suara dari mana? Tapi nggak ketemu. Itu bukan suara angin, bukan suara orang juga. Aneh kan? Suara itu kayak muncul gitu aja, bikin merinding. Tapi ya udahlah, dia milih buat nggak mikirin. Berharap itu cuma perasaannya aja. Besok paginya, kayaknya semua balik normal lagi. Tapi kalau diingat-ingat sekarang, setiap gerak-gerik kecil anaknya pagi itu ternyata adalah sebuah salam perpisahan yang gak diucapkan lewat kata-kata. Mulai dari caranya pakai seragam, rapi banget. Terus pas cium tangan ibunya, rasanya kok lebih lama dari biasanya. Dan tatapan terakhirnya itu loh, pas diambang pintu, semua detail kecil itu sekarang nempel banget di ingatan. Dia cuma bilang kalimat pamit yang simpel banget, tapi nada suaranya itu kerasa dalam, berat, kayak ada makna lain yang gak keucap. Dan dia pun pergi. Sambil senyum sedikit, dia nyalain motornya, terus jalan. Momen yang kelihatannya biasa banget, tapi ternyata itu jadi momen terakhirnya dia ninggalin rumah. Ceritanya pindah ke sekolah, dan di sana tanpa ada satu orang pun yang sadar, hari itu dia lagi ngucapin selamat tinggal ke semua orang yang dia kenal. Dia jalan di koridor sekolah, seolah-olah lagi ngejalanin sebuah misi. Setiap temannya dia sapa, setiap gurunya dia salamin. Sikapnya jadi sopan banget, lebih dari biasanya. Beberapa orang mungkin ngerasa aneh, tapi ya siapa yang nyangka kan? Gak ada seorang pun yang tahu. Gak ada. Rangkaian sapaan dan salaman itu ternyata adalah cara dia pamit ke semua orang untuk yang terakhir kalinya. Lalu, takdir pun datang. Cepat banget, tiba-tiba, tanpa ada aba-aba sama sekali. Di jalan yang itu lagi. Rute yang udah dia hafal di luar kepala, yang setiap hari dia lewatin buat pulang ketemu keluarganya. Semuanya kejadian dalam sekejap. Ada truk, terus suara benturan yang keras banget, habis itu sunyi. Hening. Hening yang benar-benar menakutkan. Nah, setelah semuanya kejadian, barulah potongan-potongan puzzle dari malam aneh itu mulai nyambung. Dan gambaran yang terbentuk, sakit banget rasanya. Dan ini inti dari semua rasa sakitnya. Waktu kabar itu datang, rasanya dunia runtuh. Dan yang tersisa cuma satu penyesalan terbesar. Gak sempat ada satu pelukan terakhir. Seketika, semuanya jadi masuk akal. Tatapan kosong anaknya, bisikan aneh di rumah, cara dia pamit pagi itu, semua itu ternyata pertanda. Pertanda yang sama sekali gak kebaca waktu itu. Pertanyaan ini yang terus ada di kepala. Apa jangan-jangan dia udah tahu? Apa dia udah ngerasa waktunya udah deket dan semua yang dia lakuin itu caranya buat pamit? Dan sang ibu ngerasa gagal buat ngertiin anaknya sendiri. Dari kehilangan yang luar biasa ini muncul satu kesadaran. Sebuah pengingat yang menyakitkan, tapi penting banget buat kita semua yang mungkin masih punya waktu. Ini dia pelajaran paling berharga dari cerita ini. Kita tuh sering banget mikir, besok juga masih bisa kok bilang sayang, atau besok masih bisa peluk. Padahal kita nggak pernah tahu, waktu itu adalah sebuah kemewahan yang nggak selamanya kita punya. Semoga jiwa yang telah pergi lebih dulu mendapat tempat terbaik.
Dan buat kita yang masih di sini, semoga kita selalu ingat buat menghargai setiap